Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Pada pertemuan kita kali ini masih dalam bab 4 tentang persamaan garis lurus. Kompetensi dasarnya menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya, kalian diharapkan mampu menentukan persamaan garis. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar menentukan persamaan garis lurus. Persamaan yang pertama adalah persamaan garis yang melalui titik 0,0 dan bergradien M, ya. Persamaan garisnya Y sama dengan MX. Gambarnya seperti ini. Jadi nanti garis itu akan melalui titik 0,0 ya, di sini titik 0,0. Nah, titik 0,0 itu kadang disebut titik pusat, kadang disebut titik asal ya. Jadi titik asal, titik pusat, titik 0,0 maksudnya adalah sama. Untuk lebih memahami, kita langsung ke contoh. Tentukan persamaan garis yang melalui titik pusat, di sini ada kata titik pusat, dan bergradien negatif 5. Ya, maka kita tulis rumusnya Y sama dengan MX. Y sama dengan M-nya tadi negatif 5. Jadi negatif 5X gitu ya. Udah. Contoh berikutnya. Tentukan persamaan garis yang melalui 0,0 dan bergradien 2/3. Rumusnya Y sama dengan MX. Jadi Y sama dengan M-nya itu 2/3. Jadi Y sama dengan 2/3X. Seperti itu ya, mudah ya. Kita masuk pada persamaan yang kedua. Persamaan garis yang melalui titik 0,C dan bergradien M. Persamaannya adalah Y sama dengan MX tambah C. Gambarnya seperti ini. Kalau tadi garisnya itu melalui titik 0,0, sekarang melalui titik 0,C. Ya, nanti C-nya diketahui dalam soal. Kita lihat contohnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 0,6. Nah, jadi di sini C-nya di sini adalah 6, ya. Dan bergradien negatif 2. Kalau pada pertemuan yang lalu jika ini negatif 2, maka gambarnya akan condong ke kiri. Kalau yang seperti ini adalah positif gradiennya ya. Kita masukkan ke rumus Y sama dengan MX ditambah C. Ini sebagai C, ini adalah M. Tinggal dimasukkan. Maka Y sama dengan M-nya negatif 2, C-nya adalah 6, jadi negatif 2X ditambah 6. Seperti itu ya, negatif 2X ditambah 6. Contoh yang kedua. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 0,5 dan bergradien 2/3. Jadi C-nya adalah negatif 5, M-nya adalah 2/3. Tinggal masuk Y sama dengan MX ditambah C. Y sama dengan M-nya 2/3 X ditambah C. C-nya negatif 5, berarti tinggal ditulis negatif 5. Seperti itu ya, mudah. Oke, kita melanjut. Persamaan yang ketiga, persamaan garis yang melalui sebuah titik, yaitu titik X1, Y1 dan bergradien M. Persamaannya Y dikurangi Y1 sama dengan X sama dengan M X dikurangi X1. Seperti itu ya. Jadi melalui sebuah titik X1, Y1. Kita lihat contohnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,4 dan bergradien setengah. Jadi ini sebagai X1, ini sebagai Y1, ini sebagai M. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Y dikurangi Y1, Y1-nya adalah 4, M-nya adalah setengah, X dikurangi X1, X1-nya adalah 2. Jadi Y dikurangi 4 sama dengan setengah dikali X, setengah X. Setengah dikali negatif 2 itu negatif 1. Y sama dengan setengah X negatif 1, ini pindah ke kanan jadi positif 4 ya.
Y sama dengan setengah X, negatif 1 ditambah 4 kan positif 3. Nah, ini sudah benar. Tetapi jika dalam pilihan nanti ini tidak ada, mungkin saja, ini karena di sini ada pecahan, mungkin saja bentuknya ini dikali 2. Kenapa dikali 2? Kalau di sininya 2. Jadi kalau di sininya 7, ini dikali dengan 7 ya. Kalau dalam pilihan ini sudah ada, berarti kalian sudah benar. Tapi jika belum tentu kalian itu salah. Coba dikali dengan 2. Jadi ini dikali Y dikali 2 itu 2Y sama dengan setengah dikali 2 kan 1. 1 dikali X yaitu X ditambah 3 dikali 2 6. Nah, seperti ini. Nah, biasanya kalau bentuk seperti ini dikumpulkan. Jadi X ini pindahkan ke kiri, negatif 2Y tambah 6 sama dengan 0. Ini juga betul. Tapi jika ini juga masih belum ada, maka mungkin ini bentuknya seperti ini. X dikurangi 2Y sama dengan 6 pindahkan ke kanan, negatif 6. Ini juga betul. Jadi bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tergantung dalam pilihan ABCD-nya, soalnya optionnya apa gitu ya. Kita lanjut contoh yang kedua, masih persamaan garis yang tadi ya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 3,1 dan bergradien negatif 5. Jadi ini sebagai gradien, ini sebagai X1, ini sebagai Y1. Rumusnya yang tadi, Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Y dikurangi Y1, Y1-nya adalah 1, M-nya negatif 5, X dikurangi X1, X1-nya negatif 3. Kita tulis negatifnya double karena ini adalah rumus. Jadi Y dikurangi 1 sama dengan negatif 5. Kita sederhanakan dulu ya, yang negatif-negatif, jadi ini positif. Jadi Y sama dengan Y dikurangi 1 sama dengan negatif 5 dikali X, negatif 5X. Negatif 5 dikali 3, negatif 15. Nah, bisa jadi ini pindahkan ke kanan ya. Jadi negatif 5X pindah ke kiri jadi positif 5X ditambah Y dikurangi 1, ini pindah juga ke kiri, positif 15 sama dengan 0. Jadi 5X ditambah Y ditambah negatif 1 ditambah 15 itu kan positif 14 ya, sama dengan 0. Ini sudah benar. Tapi sekali lagi jika ini tidak ada, mungkin saja bentuknya seperti ini. Ini 14-nya di sebelah kanan, jadi negatif 14 ya. Jadi bisa ini bisa itu. Oke ya. Mudah-mudahan kalian paham. Lanjut persamaan yang keempat, persamaan garis yang melalui dua buah titik X1, Y1 dan X2, Y2. Persamaannya adalah Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Kita lihat contohnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 4, negatif 1 dan negatif 2,3. Jadi 4-nya itu sebagai X1, negatif 1 itu sebagai Y1, ini sebagai X2, 3 sebagai Y2. Ya, kita masukkan ke persamaan. Jadi Y dikurangi Y1, Y1-nya berapa? Negatif 1. Per Y2, Y2-nya 3. Dikurangi Y1, ini yang ikuti ini, kurangi Y1, ini negatif 1. Sama dengan X dikurangi X1. X1-nya berapa? 4 ya. X2 negatif 2 dikurangi X1, X1-nya 4. Oke, kita ulang. Y dikurangi Y1, Y dikurangi Y1, Y1-nya negatif 1. Jadi Y dikurangi negatif 1 per Y2. Y2-nya adalah 3 dikurangi Y1, Y1-nya negatif 1. Sama dengan X dikurangi X1, X1-nya 4 dibagi X2, X2-nya negatif 2 dikurangi X1, X1-nya adalah 4. Jadi seperti ini ya. Oke, kita sederhanakan dulu yang model seperti ini, yang negatif-negatif berdampingan. Y negatif 1 berarti Y plus 1 ya. 3 dikurangi negatif 1 berarti 3 ditambah 1. X min 4 negatif 2 dikurangi negatif 4 itu negatif 6 ya. Jadi Y ditambah 1, 3 tambah 1 kan 4 ya.
X dikurangi 4 kurangi 6 gitu ya. Oke, nah setelah seperti ini kita lakukan perkalian silang. Perkalian silang itu berarti negatif 6 dikali Y tambah 1, kemudian 4 dikali X min 4 gitu ya. Kita pindah ke sini ya. Berarti negatif 6 dikali Y ditambah 1 sama dengan 4 dikali X dikurangi 4. Negatif 6 dikali Y berarti negatif 6Y. Negatif 6 dikali 1 negatif 6. 4 dikali X 4X. 4 dikali min 4 min 16 gitu ya. Oke, karena ini X-nya sudah positif, kita biarkan ini di sini, ini pindah ke kanan. Berarti negatif 6Y pindah ke kanan itu positif 6Y ya. Ini min 16, ini pindah ke kanan positif 6, berarti sama dengan 0. 4X maksudnya ya. Sebentar. X ditambah 6Y, negatif 16 tambah 6 berarti negatif 10 sama dengan 0. Ini sudah benar. Tapi jika tidak ada, mungkin bentuknya seperti ini. Negatif 10-nya pindah ke kanan jadi positif 10. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian paham. Jadi kalau ada persamaan garis yang melalui dua buah titik, yang tidak diganti itu hanya Y dan X. Yang lainnya yang ada 1, 2, 1, 2, X1, Y1, X2, Y2 itu harus diganti ya. Oke. Kita lihat contoh berikutnya yang bentuknya gambar. Tentukan persamaan garis pada gambar berikut. Jadi kalau nanti kalian bertemu dengan soal yang meminta persamaan garis yang ada gambar, intinya kalian ambil dua buah titik. Tentukan dua buah titik. Bebas titiknya mana saja. Tapi walaupun bebas tentunya ambillah titik yang paling mudah. Apa yang dimaksud titik yang paling mudah? Titik yang paling mudah itu titik yang langsung diketahui koordinatnya. Jadi kalau dalam soal ini di sini ada titik A dan titik B. Titik A itu koordinatnya sudah jelas, yaitu berapa? Negatif 2, negatif 1. Ini negatif 2, negatif 1. Titik B yaitu 3,1. Titik B 3,1. Nah, kita ambil dua buah titik itu. Ya. A negatif 2,1 dan B 3,1. Ini sebagai X1, Y1, X2, Y2. Kalau dibalik ini sebagai 1, ini sebagai 2 pun boleh ya, tidak masalah. Kita masukkan karena yang melalui dua buah titik, maka rumusnya ini. Oke, jadi Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi 1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Kita lanjut masukkan ke titik Y min Y1. Y1 nya adalah 1, Y2 nya adalah 1 juga. Oh sebentar, Y1 nya negatif 1 ya, ini ya, salah ini negatif 1, berarti ini negatif 1 ya. Y2 nya adalah 1 dikurangi Y1 nya tadi negatif 1 sama dengan X dikurangi X1. X1 nya negatif 2 per X2 nya 3 dikurangi X1. X1 nya tadi berapa? Negatif 2. Kita ulang ya. Y dikurangi Y1. Y1 nya ini negatif 1 nih. Ini negatif 1 berarti Y dikurangi negatif 1 per Y2. Y2 nya adalah 1 dikurangi Y1. Y1 nya negatif 1 sama dengan X dikurangi X1. X1 nya negatif 2 dibagi X2. X2 itu 3 dikurangi X1. X1 nya adalah negatif 2. Nah yang seperti ini kita sederhanakan dulu. Yang negatif-negatif itu jadi positif ya. Ini juga, ini sama, berarti X ditambah 2. Ini pun sama, 3 ditambah 2. Jadi Y ditambah 1 per 1 tambah 1 kan 2.
X ditambah 2, 3 ditambah 2 adalah 5. Nah, setelah itu lakukan perkalian silang ya. Jadi 5 dikali Y ditambah 1 sama dengan 2 dikali X ditambah 2. 5 dikali Y itu 5Y. 5 dikali 1, 5. 2 dikali X, 2X. 2 dikali 2, 4. Seperti biasa kita kumpulkan tergantung pilihan ya. Biasanya X yang dalam bentuk positif, tapi tidak menutup kemungkinan X-nya dalam bentuk negatif. Jadi kalau dalam pilihan X-nya dalam bentuk negatif, maka 2X ini pindah ke kiri ya. Ini Ibu yang dipindahkan adalah yang Y. Jadi pindah ke kiri, pindah ke kanan, Y-nya negatif 5Y. Positif 4 tetap, ini pindah ke kanan jadi negatif 5 sama dengan 0. Maka 2X min 5Y, 4 dikurangi 5, negatif 1 sama dengan 0. Ini sudah benar, tapi jika tidak ada, mungkin bentuknya seperti ini. Ya, seperti itu ya. Jadi, untuk persamaan garis itu pilihannya banyak ya, bisa diubah-ubah tergantung optionnya. Kalian tinggal mengikuti saja sesuai dengan pilihan. Oke, demikian saja pertemuan kali ini. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.